Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas Arsitektur Komputer A081. Di sini kami akan menjelaskan tentang rangkaian sekuensial. Sebelum kami memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, anggota dari kelompok kami adalah Muhammad Rifki Andrianto dengan NPM 220810101013. Kemudian saya sendiri, Maulana Muzaki Baswara dengan NPM 220810101045. Dan yang terakhir, rekan saya Hoirul Bisma Alfiananda dengan NPM 220810101050. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Andrianto. Saya akan menjelaskan tentang rangkaian logika sekuensial. Rangkaian logika sekuensial memiliki keluaran yang bergantung pada sumber masukan dan masukan sekuen yang sebelumnya, yang berubah-ubah terhadap waktu. Rangkaian logika sekuensial dapat menyimpan state biner sepanjang masih terdapat tegangan pada rangkaian, sampai terjadi perubahan pada sinyal inputnya. Rangkaian logika sekuensial mempunyai dua buah output yang satu sama lain mempunyai keadaan output yang berbeda. Lalu, rangkaian logika sekuensial dibedakan menjadi dua, yakni rangkaian logika sekuensial asinkron dan rangkaian logika sekuensial sinkron. Rangkaian logika sekuensial asinkron. Pada rangkaian ini berperilaku sesuai dengan masukan-masukan yang diterapkan. Yang kedua, elemen memori digunakan di dalam rangkaian asinkron umumnya merupakan piranti time delay. Yang ketiga biasanya dipandang sebagai rangkaian kombinasi dengan umpan balik atau feedback. Selanjutnya rangkaian sekuensial sinkron. Pada rangkaian ini memiliki keadaan yang hanya dapat digunakan pada waktu diskrit. Yang kedua, sinkronisasi dicapai menggunakan piranti pewaktu yang disebut dengan sistem clock generator. Yang ketiga, waktu pulsa clock dimasukkan ke semua sistem melalui keadaan internal, yakni bagian dari memori, yang hanya berpengaruh ketika waktu pulsa memicu rangkaian. Yang keempat, menggunakan pewaktu pada masukan elemen memori yang disebut clock sequential circuit. Lalu, apa itu clock sequential circuit? Clock sequential circuit adalah rangkaian sekuensial pewaktu yang menggunakan sebuah elemen memori yang dikenal dengan flip-flop. Sebuah flip-flop merupakan sebuah rangkaian elektronika yang digunakan untuk menyimpan satu bit informasi dan membuat satu bit sel memori. Flip-flop memiliki dua keluaran. Sebuah memberikan nilai bit biner yang disimpan dan yang lain memberikan nilai komplement. Selanjutnya, flip-flop. Rangkaian dasar flip-flop adalah rangkaian dasar kombinasi umpan yang dapat dibuat dari dua buah gerbang NAND atau NOR. Rangkaian RS flip-flop. Rangkaian RS flip-flop dengan dua buah gerbang NOR. Dan di bawah adalah tabel kebenarannya, di mana ada keadaan memori, keadaan reset, keadaan set, dan keadaan ilegal. Untuk keadaan set, apabila keadaan output Hi sama dengan 1 dan Hi aksen sama dengan 0. Untuk keadaan reset, apabila keadaan output Hi sama dengan 0 dan Hi aksen sama dengan 1. Untuk keadaan memori, apabila keadaan outputnya sama dengan keadaan output sebelumnya. Untuk keadaan ilegal, keadaan ini tidak diinginkan karena kedua output mempunyai keadaan logika yang sama. Yang selanjutnya adalah rangkaian dari RS flip-flop. Dan berikut merupakan tabel kebenaran. Yang ada keadaan memori, ada keadaan reset, set, dan ilegal. Flip-flop SR terdekat. Flip-flop seringkali harus dipasang atau dipasang kembali secara sinkron dengan unit lain dan sesuai dengan suatu detak.
Untuk itu digunakan SR terdekat atau clocked. Berikut merupakan simbol SR yang terdekat dan flip-flop SR terdekat. Ya, selanjutnya adalah gambar dari flip-flop SR terdekat atau clocked SR flip-flop dan tabel kebenarannya. Dan yang di bawah adalah diagram flip-flop terdekat terdetak. Terus selanjutnya adalah diagram input waktu flip-flop terdetak saat keadaan set dan keadaan reset. Tipe T atau toggle mempunyai satu masukan T atau toggle yang menyebabkan berubahnya keadaan keluaran pada setiap pulsa masukan. Flip-flop ini dibuat menggunakan umpan balik Q ke R dan dari Q aksen ke S. Misal Q sama dengan 1 dan Q aksen sama dengan 0, maka S sama dengan 0 dan R sama dengan 1. Ini disebabkan oleh umpan balik tersebut. D. Flip-flop. Kelemahan RS flip-flop yaitu adanya keadaan ilegal. Untuk mengatasi hal tersebut, RS flip-flop dikembangkan menjadi D flip-flop yang hanya memiliki keadaan set, reset, dan memori. Berikut merupakan rangkaian dan tabel kebenaran D flip-flop. Berikut merupakan rangkaian dari D flip-flop count. Selanjutnya yaitu JK flip-flop. Pada JK flip-flop, selain terdapat keadaan set, reset, dan memori, terdapat keadaan baru yang disebut keadaan toggle, yaitu suatu keadaan output flip-flop yang merupakan komplement dari keadaan output sebelumnya. Berikut merupakan rangkaian dan tabel kebenaran untuk JK flip-flop yang aktif selama input T atau clock berlogika 1. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.